Yo Sobat Kripto, selamat datang di Nyicil Kripto Harian video curhat hari ini. Gua bakal ngobrol soal keresahan terbesar yang lagi bikin pemilik DOT deg-degser. Stay tune karena ini penting banget. Kalau lo baru pertama kali di sini, jangan lupa subscribe, like, dan klik loncengnya biar nggak ketinggalan update harian seputar kripto. DOT lagi hancur 93% dari ATH-nya. Ini data terakhir dari akhir Juni 2025 menurut ainvest.com. Market cap turun, active addresses turun, 13% informasi dari news.bitcoin.com. Artinya gini bro, harga DOT pernah tembus sekitar $55 di puncak 2021. Tapi di akhir Juni hanya di kisaran 4 sampai $5 aja. Turun lebih dari 93%. Bukan cuma harganya yang anjlok, kapitalisasi pasar, market cap, Polkadot juga merosot karena investor mulai kabur atau cut loss. Sekarang bulan Juli malah DOT cuma dihargai sekitar 3 sampai $4 aja. Selain itu jumlah active addresses turun 13%, artinya pengguna aktifnya juga makin sedikit. Ini nunjukin volume transaksi di jaringan menurun, orang makin jarang pakai, dan makin sedikit project yang aktif di parachain atau ekosistem Polkadot. Biasanya kalau active address menurun, itu sinyal demand makin sepi. Kondisi ini bikin banyak holder panik, langsung jual atau hold. Nah bro, holder DOT sekarang kebagi dua kubu. Kubu pertama, panik, langsung jual rugi, takut kalau DOT makin tenggelam. Mereka mikir daripada stuck bertahun-tahun, mending cari altcoin lain atau pindah ke BTC ETH yang dianggap lebih stabil. Kubu kedua, masih percaya, memilih hold. Biasanya mereka bilang teknologi Polkadot solid, upgrade Polkadot 2.0 bisa memperbaiki ekosistem. Jadi masih ada potensi recovery di masa depan. Tapi wajar kalau muncul rasa galau, karena ketika market cap turun, user turun, dan harga jatuh 93%, banyak orang mempertanyakan, ini project masih relevan nggak sih? Developer activity menurun drastis, muncul istilah ghost chain karena rendahnya adopsi user and dev. Maksudnya gini bro, aktivitas para developer di ekosistem Polkadot kelihatan menurun, terutama dari jumlah update proyek dan jumlah kontribusi di para chain. Data kontribusi di GitHub dan statistik dari Polkadot.network mencatat aktivitas developer yang sempat rame banget di awal 2021-2022, sekarang turun cukup drastis sampai pertengahan 2025. Developer yang dulu semangat bikin project di atas Polkadot, sekarang banyak yang pindah ke chain lain kayak Cosmos, Polygon, atau Ethereum L2 karena di sana komunitasnya lebih aktif, user base lebih besar, dan grant-nya juga lebih mudah diakses. Nah, karena makin sedikit project baru, makin sedikit juga user yang tertarik datang, efeknya berantai bro. Akhirnya muncul julukan ghost chain buat Polkadot. Artinya chainnya secara teknis bagus, fiturnya keren, tapi sepi user dan developer kayak kota mati. Reddit bilang ekosistem sedikit, project and minim marketing. Diskusi di Reddit juga sering banget muncul soal ini bro. Komunitas Reddit Polkadot nyorotin bahwa project-project di Polkadot jumlahnya nggak nambah signifikan, dan yang sudah berjalan pun jarang viral. Banyak orang komplain bahwa tim Polkadot dan para chain jarang melakukan marketing masif. Mereka terlalu fokus pada teknologi, padahal kalau user nggak tahu produknya, ya siapa yang mau coba? Jadi rangkumannya gini. Developer pindah karena user sepi, user nggak datang karena nggak ada project baru, project nggak muncul karena marketingnya kurang. Lingkaran setan yang bikin Polkadot disebut ghost chain. Treasury mengalami defisit 101k DOT. Ini bikin investor ragu soal sustainability. Gini bro, Treasury Polkadot pada dasarnya berfungsi buat mendanai pengembangan ekosistem. Misalnya ngasih grant ke developer, bayar bug bounty, atau campaign marketing komunitas. Nah, di akhir Juni 2025, laporan Treasury menunjukkan saldo minus sekitar 101.000 DOT. Artinya apa? Pengeluaran buat maintenance dan insentif ternyata jauh lebih besar daripada pemasukan dari mekanisme fee atau slashing. Ini bikin sebagian investor mikir, kalau treasury tekor, siapa yang biayai ekosistem ke depan? Apakah reward staking tetap aman kalau treasury jebol?
Nanti DOT harus dicetak lebih banyak lagi buat nutupin. Kekhawatiran itu memicu keraguan soal sustainability. Polkadot dalam jangka panjang, karena treasury adalah urat nadi ekosistem. Kalau itu goyah, perkembangan proyek bisa melambat atau bahkan mandek. Model inflasi dianggap tinggi, governance masih dominasi well, influencer. DOT punya model inflasi sekitar 10% per tahun tanpa batas supply, unlimited. Ide awalnya, inflasi ini untuk mendorong partisipasi staking dan mendanai validator. Tapi, sebagian komunitas menilai inflasi 10% per tahun itu bikin harga DOT makin tertekan, apalagi kalau demand-nya lesu. Ditambah lagi, sistem governance Polkadot memang dirancang open dan on-chain, tetapi dalam praktiknya banyak yang bilang cuma whale atau influencer besar yang punya cukup suara untuk memenangkan voting. Jadi di satu sisi, governance kelihatan demokratis, tapi nyatanya dimonopoli pemilik DOT besar. Ini bikin pemegang kecil merasa tidak terwakili, makin ragu, dan akhirnya pasif, atau bahkan keluar dari jaringan. Ada proposal diversifikasi treasury lewat DCA ke TBTC sebagai hedging. Jadi gini bro, karena treasury Polkadot sempat defisit, muncul wacana buat diversifikasi aset treasury. Maksudnya nggak semua dana disimpan dalam DOT, tapi dialokasikan sebagian ke TBTC, yaitu token Bitcoin yang di-bridging ke jaringan Polkadot, wrapped BTC di Polkadot ecosystem. Strateginya pakai sistem dollar cost averaging, DCA, artinya beli sedikit demi sedikit TBTC secara rutin. Harapannya, BTC relatif lebih stabil dan tahan banting di market treasury Polkadot, nggak sepenuhnya tergantung harga DOT. Kalau harga DOT drop, cadangan treasury tetap terjaga lewat nilai BTC. Tapi proposal ini pro kontra banget bro, karena sebagian komunitas khawatir kalau treasury malah dipegang BTC, bukannya mendukung Polkadot sendiri bisa jadi fokus proyek kabur dari menguatkan DOT ke lindung nilai BTC. Makanya diskusinya masih panas di forum-forum developer Polkadot. Polkadot 2.0, Agile Core Time bakal ubah model slot para chains, lebih fleksibel. Nah ini salah satu kabar positif bro. Di sistem lama, kalau proyek mau dapat para chain, harus ikut auction lelang DOT, mahal banget dan dikunci untuk waktu panjang. Polkadot 2.0 ngenalin konsep Agile Core Time, di mana resource jaringan bisa disewa lebih fleksibel, proyek nggak perlu lelang panjang bisa bayar sesuai kebutuhan, pay as you go durasi sewa lebih pendek, dan disesuaikan aktivitas proyek. Tujuannya supaya proyek kecil atau menengah nggak ketakutan ikut auction, jadi makin banyak yang mau gabung di Polkadot. Ini juga diharap menambah traffic user, developer, dan bikin ekosistem hidup lagi, bukan ghost chain. DOT punya keunggulan teknologi, interoperabilitas, dan substrat, masih punya chance kalau implementasi terwujud. Meski kondisi sekarang bikin holder deg-degan, secara teknis Polkadot tetap punya fondasi yang dihargai komunitas blockchain. Interoperabilitas, kas chain-chain lain bisa connect lewat relay chain. Plus bridges substrate, pas framework modular canggih buat bikin blockchain tanpa ribet. Kalau roadmap Polkadot 2.0 berhasil dijalankan, developer balik lagi, dan user aktif bertambah, teknologi ini bisa banget bikin Polkadot comeback. Karena chain lain banyak yang belum punya level interoperabilitas sehalus Polkadot. Plus, fleksibilitas substrate-nya masih salah satu yang terbaik di dunia Web3. Bro, kalau lo mau dapet rangkumannya, tonton terus ya. Di akhir video, setelah rekaman transaksi, gua kasih lo rangkumannya biar jelas. Banyak orang nunggu momen yang pas buat mulai. Padahal, momen itu nggak datang-datang kalau lo nggak mulai. Gua buktiin lagi hari ini. Gua beli kripto seperti biasa.
Seperti janji gue tadi, berikut ini rangkuman atau key takeaway dari video ini. Jadi bro, harga DOT memang lagi babak belur. Turun 93% dari puncaknya, market cap melemah, user dan developer kabur, sampai muncul istilah ghost chain. Treasury pun sempat defisit, bikin orang makin ragu. Tapi, jangan lupa, Polkadot masih punya teknologi interoperabilitas kelas atas, Substrate Framework, dan rencana Polkadot 2.0 Plus, Agile Core Time, yang bisa jadi titik balik. Kalau roadmap ini beneran jalan, peluang DOT bangkit tetap terbuka. Akhirnya, semua keputusan balik ke lo, mau hold atau cabut. Yang penting, riset dulu, pahami resikonya, dan jangan FOMO. Kalau menurut lo Polkadot masih layak dipegang, tulis pendapat di komentar bro. Kita diskusi bareng di situ. Sobat, kalau lo pegang DOT, ini poin penting yang bisa lo pantau. Kalau lo setuju atau punya tambahan, komen di bawah ya. Bro, kalau video ini ngebantu lo mikir ulang soal DOT, jangan lupa klik like, share ke grup kripto lo, dan subscribe biar nggak ketinggalan video nyicil kripto harian berikutnya. Nyicil kecil, cuan maksimal. Bareng terus bro, sampai ketemu besok.